Kembali lagi kami di tempat biasa yang kami cari lokasi di sini di eksploran kedua. Jadi kami ingin mengetahui tentang yang di belakang rumah tua sana. Jadi saya tidak sendiri, seperti biasa saya bersama rekan saya yang bernama Farijal. Dan juga saya didampingi oleh orang sini yang bernama Bobi. Bobi, silakan masuk ke lokasi. Dan juga di sini saya pun tidak bertiga, melainkan saya mempunyai teman-teman semua yang mempertanggungjawabkan lokasi sini. Jadi untuk sebelum kami mulai ceritanya, kami ingin bertanya kepada si Bobi tentang di lokasi tempat ini. Kira-kira Bobi, yang adik nampak di sini itu yang jelas itu sosok apa? Ular ya. Itu bertempatnya di mana itu? Di situ ya. Jadi pemirsa, penampakan dari Bobi ini ada sosok ular yang tinggal di situ. Jadi tujuannya kami ini untuk menguak cerita yang terjadi di sini, apakah ada hubungannya dengan yang di luar sana. Secara singkatnya, kami tidak bisa bicara banyak-banyak. Kalau gitu kita saksikan sama-sama. Ya, pemirsa, ini lokasinya. Kami akan menuju ke sana untuk melihat ruangan-ruangan tersebut bersama rekan-rekan saya. Ayo kita. Ini ruangan yang udah lama tak ditempatin kan. Nah, seperti inilah lokasinya nih sekarang ini. Ini kalau Bobi lihat kan, lokasi di sini sama di sini hantunya yang paling banyak itu di mana? Oh, sini yang paling banyak. Kalau Bobi lihat di sini ada nggak ibaratnya makhluk itu sama seperti kayak kita anak-anak gitu, ada nggak kira-kira? Kalau Bobi lihat ada dua orang. Ya, itu kedatangan kita ke sini itu apa orang itu senang apa malah sebaliknya gitu? Apa untuk Terganggu ya. Kira-kira orang itu menunjukkan eksistensinya apa kayak mana? Apa pergerakan orang itu apa berdiam aja? Diam aja orang itu. Berdiam aja. Kalau menurut Pak Rijal bagaimana itu? Energinya itu? Apakah mereka kuat? Mana lagi? Action. Kalau gitu Bobi, kalau menurut Bobi nampak penglihatan Bobi di sini hantunya, kalau gitu mari kita menuju lokasi dulu ya. Yuk. Di sini. Jadi sekarang itu gimana dia? Kira-kira ularnya itu? Ujung sana deh. Oh gitu, pemirsa, kita menuju ke lokasi ujung yang dibilang sama adik kita ini, Bobi ini yang melihat saksi di sini. Bobi. Ya, ini Bobi lihat tuh sosok ularnya itu kayak mana dia bentuknya itu. Kalau Bobi yang lihat lah, menurut penglihatan dari Bobi itu ularnya tuh laki-laki yang perempuan. Udah gitu mukanya gimana? Boleh diterangkan Bobi ke agak kamera sedikit biar tahu itu. Wajahnya itu. Kita juga biasa-biasa aja. Oh gitu. Rambutnya panjang. Oh ya. Jadi dia berpakaiannya tuh seperti pakaian apa itu? Apa dia pakaian terusan? Apa dia berpakaian kayak kerajaan? Atau dia pakaian selendang aja? Bagaimana? Kalau penglihatan Bobi itu? Terusan gitu? Baju putih? Bukan? Iya. Itu ular apa melainkan kuntilanak adik? Penglihatan dari Bobi itu?
kalau menurut Bobi lihat itu Sosok perempuan dia. perempuan. Oh gitu ya. Jadi yang Bobi lihat itu sosok perempuan. Dia itu berapa orang? Satu orang atau berapa orang? 3 di sini. Nah, pemirsa, di sini 3 orang katanya kan, ya dari adik kami itu kemungkinan sosok perempuan yang dijelaskan. Tapi untuk lebih menjelaskan lagi, kita akan meminjamkan teman kita ini, rekan kita ini untuk mengetahui sosok apa dan apa yang tujuan dia di sini. Dan konon katanya kan ada sosok ular yang di sana kemari. Jadi dari kalangan kami ada yang melihat sosok ular. Jadi nanti kita coba panggil sosok ular itu, mengapa dan apa tujuan dia, dan apakah dia muslim atau tidaknya. Mari kita interogasi dia. Kira-kira bisa nggak Pak Rizal kita mainkan sama ini? Pemirsa, pendapat saya bisa, Allah bisa saya tumpangkan badan saya untuk berkomunikasi dengan sosok ular tersebut. Kita tanya lebih lanjut, kenapa ada di sini, sudah berapa lamakah, apa yang terjadi di sini ya, seperti itu ya. Iya. Jadi kalau menurut Bobi sekali lagi itu sosok makhluknya itu kan dia perempuan. Kalau dari ekspresi wajah itu kan, kalau Bobi bisa tahu itu mereka dalam keadaan marah apa? Marah. Marah dia. Marahnya itu kenapa tuh? Karena kita sedang lempar dia atau ada sedikit gangguan sama dia gitu? Sedikit gangguan. Oh gitu. Jadi ekspresi marah, ada nggak orang itu mau menyerang seperti kayak kita manusia itu lah, mau berantem gitu? Nggak berani. Nggak berani dia gitu ya? Dia tuh nengok siapa tuh kira-kira di sini dia? Makhluk itu. Semuanya ditengokin. Oh semua gitu ya? Oh gitu Jal. Mari kita mulai. Kira-kira siap? Siap. Insya Allah siap ya. Jadi kita akan memanggil penguasa yang di sini. Pemirsa, kita akan lihat sosok ular. Jadi kira-kira siap ya? Kita mulai. Oke. Jadi kita panggil sosok penguasa ular yang di depan sana, yang tinggal di sini. Mbak, saya akan coba interogasi sama ular ini. Wahai ular penguasa yang di sini, Wah, coba tengok Bobi, di mana sosok ular itu Bobi? Mana Bobi ya? Tegal. Malam. Apakah Nyai itu muslim? Tidak ya. Nyai benar nggak yang di pohon sana itu nggak bisa ditebang itu? Itu rumah saya. Oh itu rumah. Jadi Nyai kok bisa di sini gitu? Saya sudah di sini sebelum ini dibangun. Gitu. Kalau boleh tahu saya bertanya sama Nyai, apakah Nyai punya keluarga di sini? Ya, Punya. Apakah Nyai bisa duduk sebentar? Wujud manusia? Nah, kalau gitu Nyai mendatangkan kami kan baik-baik di sini. Kami ingin mencari tahu tentang kisah-kisah yang katanya pohon nggak bisa ditebang dan yang Nyai beraktivitas di sini. Boleh nggak kami mengorek informasi dari kami dengar orang-orang masyarakat di sini? Boleh. Nanti kan jangan mengganggu kami. tidak ganggu. Kalau memang Nyai nanti bisa memberi informasi, Nyai mau saya islamkan, mau saya kirimkan Al-Fatihah, nanti saya bantu. Tapi pun kalau Nyai tidak mau, saya pun tidak maksa.
Nah, kalau gitu coba Nyai duduk sebentar, jadi manusia dulu. Nah, Nyai tidak muslim ya? Nyai sudah berapa lama tinggal di sini? Oh, Nyai itu sudah 3000 tahun di sini. Apakah Nyai itu punya keluarga semacam anak? Oh gitu. Yang kedua, Nyai itu sosok ular berwujudnya seperti apa? Kepala atau kepala satu, atau tidak berekor, atau bersayap, atau lain sebagainya? Seperti apa kira-kira? Begitu. Jadi cuma kepala satu aja ya. Jadi saya ingin mendengar cerita dari Nyai. Kan ada pohon nggak bisa ditebang situ. Jadi kalau andai kata saya bertanya, boleh nggak saya tahu kenapa pohon itu nggak bisa ditebang? Apakah karena Nyai tak ikhlas atau gimana ya? Oh, bukankah ada orang yang lebih mengetahui itu, entah tindakan Nyai di mana tempatnya gitu? Dia malah Menantang gitu ya. Dari cerita dia menantang itu, apakah orang yang atau menebang itu jadi bermasalah sama Nyai? sudah pasti. Kenapa bisa begitu? Kan dia kan tak bersalah. Dia menantang saya. Itu yang menebang itu sosoknya manusia, apakah dia memang mempunyai energi spiritual? Ya, sekaumu. Begitu. Apakah dia memiliki energi spiritual gitu? Oh. Jadi pada saat penebangan itu, apa yang Nyai kerjakan pada mereka sehingga bisa mereka itu Nyai cabut nyawanya gitu? Menyerang. Sementara kan urusan mati itu kan urusan Allah kan gitu. Nyai kan juga tahu lah itu, karena bohong kalau Dia tidak menghargai saya di situ. gitu, tidak menghargai. Jadi kalau andai kata dia tidak menghargain, berarti pada saat Nyai itu mengambil atau menyerangnya itu, apakah ruh dia kembali kepada yang pemilik atau gantung atau nyangkut? Sudah pasti nyangkut. Jadi kalau memang nyangkut gitu, kenapa nggak dibebaskan? Untuk apa? Ya karena kan dia tidak bersalah, dia kan hanya mengikuti, entah ada disuruh kan ada perintah kan gitu. Jadi kalau sudah rumah itu dihancurkan, dibakar gitu, apa masih bisa ditempatin? Tentu saja. Jadi sampai sekarang itu nggak bisa ditebang. Jadi kalau andai kata bisa ditebang itu macam mana itu? Suatu saat nanti itu bakalan ketebang juga loh. Ya izinkan ya. Berarti seolah-olah yang penguasa di situ Nyai lah gitu ya. Padahal kan Nyai kan lebih tahu lagi yang mana yang baik, mana yang buruk. Dan manusia itu kan membutuhkan ketenangan. Mungkin ada pohon itu terganggu karena takut tumbang mengenai orang di jalan, atau orang susah untuk nanti lewat dari situ karena pohon tumbang. Bukan urusan saya. Ya kalau memang bukan urusan Nyai, Kalian saja yang mementingkan urusan kalian. kenapa Nyai itu tidak mencari tempat yang lebih layak? Saya sudah merasa nyaman. Jadi kalau memang Nyai sudah nyaman di situ, sekarang ini kondisi Nyai itu mendekati orang yang beriman kayak mana? Kalau saya boleh tahu. Apa maksudnya? Mendekati orang yang Bertanya baik, saya jawab baik. Bertanya seperti saya marah padamu. kalau memang Nyai itu marah, berarti Nyai itu tak mau mendengarkan saya. Kan saya bertanya, Dari kamu. kalau Nyai mendekat sama orang beriman, apa ini Tahu rasa? tujuanmu kemari. Apa tujuannya? Kalau memang Saja. Hmm? Musik kami.
Kalau mau musik saya tak perlu kemari. Saya tinggal datangin istana yang paling besar. Saya berabe di sana. Namun saya kemarin itu, jadi kalau Nyai tidak mau mendengarkan saya, apa yang bisa Nyai lakukan kepada saya kalau memang Nyai tidak mendengarkan saya? Gitu. Berarti derajat saya lebih rendah daripada jin itu ya? Buktinya kaum kalian itu bodoh. Yang bodoh kan mereka, bukan saya yang bodoh. Itu sebangsamu. Ya, urusan ibadah itu urusan yang Jangan menyelamatin saya. kenapa tidak boleh? Bukankah kamu itu memerlukan tuan? Saya merasa jijik dan mengucapkanmu. Masa jijik? Saya pun lebih jijik nengok muka kamu. Nggak mau hancur-hancur kayak kuntilanak. Apa maumu? Saya tidak mau berurusan dengan yang seperti ini. Saya hanya bertanya, kekuatan apa yang bisa kamu lakukan kepada saya? Akan mati. Urusan mati itu sudah ada yang menentukan. Jalan kita, tujuan kita sudah berbeda. Kenapa sebangsamu tidak percaya dengan ucapanmu? Sebangsa saya, karena Kalau orang ucapan itu, itu memang benar. karena orang itu tidak mengetahui yang mana yang benar, mana yang buruk. Yang namanya manusia itu cinta duniawi masih ada, termasuk saya juga. Saya tidak munafik. Kalau saya mencintai dunia juga seperti kamu. Nah, jadi kalau memang saya banyak bicara, kamu maunya apa gitu? Itu aja saya mau. Aku mau kalian pergi dari sini. Kalau saya tidak mau pergi, bagaimana? Gitu. Kalau memang kamu mengajak kekerasan kepada saya, boleh, tapi ada syaratnya. Kalau kamu kalah, kamu bersedia saya Islamkan. Tapi kamu jangan ganggu lagi, jangan coba-coba nyatakan lagi diri. Kalau kamu yang kalah, Kalau saya nyawa kalah, di sini untuk saya. oh bukan lagi saya di sini, ikut sama kamu kalau saya kalah. Tidak perlu ikut. Hmm. Nyawa yang ada di sini untuk saya. Boleh. Tapi kalau kamu kalah, kamu saya Islamkan. Gimana? Saya terima. Mana senjatamu? Keluarkan senjatamu. Coba. Argumen aja lah. Senjata apa yang nggak bisa saya ambil? Coba buktikan sama saya. Coba tunjukkan eksistensimu. Tunjukkan eksistensimu. Tunjukkan eksistensimu. Kalau memang jago. Saya kemari itu berbicara yang baik-baik untuk mengungkap apa tujuanmu, kenapa seperti ini, kenapa kamu menampakkan wujud dirimu, kenapa kamu tidak mengikhlaskan pohon itu sebab itu bukan punyamu, itu punya yang maha hidup yang menciptakan langit dan bumi. Kamu ada dipuja, cabut. Ini salah satu pemirsa, salah satu kalau kita bilang sebenarnya kalau menurut pribadi jin koplak, tapi kalau menurut memang ahli-ahli sihir mengatakan ini sosok jin yang mempunyai energi spiritual. Tapi saya melihat pergerakannya pemirsa, sepertinya dia hanya bermain-main. Nah kalau kamu kalah, kamu bisa gak menunjukkan semua rahasia-rahasiamu, senjata-senjatamu, dan saya akan peluk kamu agama Islam agar kamu menjadi jin yang beribadah kepada yang maha hidup. Kamu kalah, nyawa kalian untuk saya. Bukannya orang, nyawa saya yang kamu ambil. Semuanya. Saya sendiri. Bisa bukti kan? Tapi saya ambil siapamu ya. Ayo. Udah tunjukkan eksistensimu. Jadi bilang. Iya. Panggil semua bala tentaramu. Mau saya mau. Iya. Cepat.
Hmm. Pemirsa, ini salah satu pembodohan yang dimana dilakukan dia ini hanya untuk mengakui mengagungkan dirinya. Saya sudah sering melihat seperti ini. Setiap ada orang yang merasakan seperti ini gayanya, terus terang saya dengan hal ini saya tidak pernah gentar, karena apapun ceritanya yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak, sekarang kamu tunjukkan eksistensimu, saya akan melihat. Siap, mati. Siap. Nah, coba. Tapi saya itu kamu ngomong jujur ya. Ayo. Majulah. Lumayan. Kamu aja belum ada nyerang. Saya aja belum bisa apa-apa. Saya duduk berdiam saja. Nah, tunjukkan semua kemampuan Anda. Saya akan melihat kekonyolan apa yang kamu perlakukan kepada manusia-manusia di luar sana. Saya sudah melihat tingkah-tingkah kalian, pergerakan kalian itu menipu saja, agar orang senang dengan pergerakan kalian, sehingga orang mengikuti langkah kalian. Nah, coba kamu melakukan hal itu untuk membodohi orang yang mempunyai kodam. Padahal saya tahu bahwa pergerakanmu itu sama sekali tidak dimasuk akal. Orang yang udah mati kok bisa pula kayak silat? Udah menipu saya. Emang ini negara budaya, tapi perlakuanmu itu justru sudah membohongi umat-umat yang belum mengetahui yang tentang seperti tingkah kalian ini. Nah, coba, padahal saya tidak menggunakan energi, saya tidak mau sosok pahlawan di sini. Saya bahwasannya jin-jin itu tidak patut dipuja, tidak patut disenangi, tidak patut dimiliki, dan tidak patut diikuti. Nah, jadi tingkahmu itulah yang membuat kamu itu bodoh. Nah, sehingga kamu masuk ke dalam pikiran manusia, suruh membaca amalan ini, rapalan ini, suruh puasa ini, suruh puasa itu. Dan ketika kamu sudah ikut dengan tuanmu jadi guru, kamu suruh gurumu itu untuk mencari murid-murid. Nah, sehingga error lah semua yang dikerjakan orang itu. Saya tahu sekarang guru yang mencari murid, bukan murid yang mencari guru. Jadi apa yang kamu kerjakan itu sudah tak masuk di akal sama saya. Tujuan saya paling baik-baik loh. Sebagaimana kamu itu meminta kepada Allah, sebagai itu saya memberikan jalan yang terbuka untuk menujumu ke jalan Allah. Saya Allah tuh mengampuni dosamu. Coba berdiri kamu dulu. Ah, kalau memang menyerah dengan kekuatan-kekuatan yang kamu miliki, coba kamu berbicara dengan saya. Bisa? Nah, silakan duduk. Duduk. Wujud manusia dulu. Coba kamu berbicara sama saya. Apakah kamu orang pernah mujamu? Kira-kira apa yang tujuan dia itu? Saktian juga. Adakah orang meminta untuk memelet? Ada. Namun kenapa kamu kasih supaya orang itu bisa melet-melet wanita lain? Saya kasih makan.
kamu menyuruh orang memelet sesama agama muslim, tapi kamu tidak bisa membuat pelet untuk memelet orang-orang yang non muslim. Kenapa kamu tidak bisa memelet orang non muslim? Apa sebabnya? Saya ingin tahu dari kamu. Oh, apa? Mereka sekutu saya. Kalau mereka yang bukan bagian dari akidah kami, tidak bisa kamu masukkan pelet itu. Mengapa kamu mengganggu orang-orang muslim? Karena dia tidak mengganggu kamu, dia tidak menghujat kamu. Kenapa kamu ganggu dia? Kenapa kamu tipuin dia? Saya disuruh Siapa yang nyuruh? tuan saya. Siapa tuanmu? Sebutkan namanya. Apakah dia manusia? Oh gitu. Berarti kamu punya tuan ini beneran ini. Oh, jadi kalau kamu punya tuan, tuanmu muslim nggak? Kamu tak muslim. Macam mana kamu mau dapat berkah kamu? Saya kasih makan. Dikasih makan hanya untuk kesakian. Jadi kamu mau nggak berubah untuk tidak lagi berbuat yang tidak setelah ini? Ada jalan untuk saya. Tidak ada jalan. Ada, kamu bilang jalan tidak ada. Kesempatan itu untuk makhluk itu ada 2 kali bisa beribadah kepada Allah. Kenapa kamu bilang tidak bisa? Buktinya saya masih seperti ini. Karena tidak ada yang mengislamkanmu. Jadi gimana? Kamu bersedia nggak saya islamkan? Bersedia? Sampai kamu tinggalkan semua ya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau gitu tuh rekan-rekan tuh jadi saksi juga di sini. Jadi saya islamkan dia, dan kamu janji setelah kamu sudah diislamkan, kamu jangan lagi mengganggu yang tidak di sini atau menampakkan wujudmu. Suruh kuntilanak kamu tuh tinggi dari kehidupanmu, biar dia nggak mempengaruhimu ya. Ayo sini tanganmu, ikutin saya. Nah, kamu ikutin saya, dengarkan saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti kamu tak sungguh-sungguh. Cobalah untuk sungguh-sungguh. Ikutin saya lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Tsumma
ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha. Al-Fatihah. Oke, alhamdulillah sekarang kamu sudah muslim. Kamu tinggalkan semua yang pernah kamu lakukan. Kamu semua dari prajurit-prajuritmu yang kuntilanak itu, suruh mereka pergi dan jangan ganggu kamu lagi. Nah, sudah kalau itu, karena yang punya barang sudah tidak mampu lagi untuk menopang kamu. Oh, saya tidak mau diikuti oleh kamu. Kalau memang kamu kamu dampingin si punya badan ini. Nanti kamu belajar sama dia, dari saya juga. Nanti kamu akan mengetahui agama dari jinjin yang lainnya ya. Nah gitu. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya yang kita cari-cari ini sudah ketemu dan makhluknya itu sudah kami alhamdulillah selamatkan. Kemungkinan yang selama ini yang dilihat oleh orang-orang yang di pohon itu memang benar adanya makhluk itu tersebut, tapi kalau menurut dari saya mereka tuh sebenarnya tidak mengganggu, tapi tujuannya hanya untuk mencari tuan yang benar-benar membawa dari jalan yang kembali kepada yang hak. Jadi dari penyampaian dia tadi, dia memang punya tuan, tapi tuan dia muslim dan dia tidak muslim, dan dia juga tidak punya tujuan dan sudah salah jalan. Untuk itu kami mohon maaf kepada yang di luar sana, dan yang pada di sini kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun, kepada gaib yang mendengar saya minta maaf. Dan sekali lagi di sini tidak untuk menunjukkan apapun, cuma sekedar hiburan untuk kesenangan kami dan perkumpulan kami. Nah, jadi kami mohon maaf untuk semuanya, dan terlebih kata tutur yang dari kami kurang bijak, kurang sopan, kami minta maaf. Kalau gitu jangan lupa di like, subscribe channel kami Jejak Dua Dunia, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.